Kami boleh mengalami firman-Mu, sehingga ibadah kami Bapa semakin menjadi ibadah yang sejati dan berkenan kepada Tuhan. Biar kami duduk diam, duduk dekat kaki Yesus, mendengar Yesus, menerima perkataan firman-Mu, dan kami bawa pulang untuk kami hidupi dan kami nyatakan lewat hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hamba-Mu penuh kekurangan, Hamba-Mu penuh keterbatasan. Tidak lebih dari satu orang pun jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi aku tahu kuasa salib-Mu Bapa, yang menyembunyikan, yang memampukan, yang menopang kami semua. Sehingga firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan semua berasal dari Tuhan. Tidak satupun kata yang berasal dari manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah seri khotbah kita yang terakhir dengan subtema berakar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini berbeda dengan biasanya. Hari ini saya mau awali dengan pengakuan dosa. Mas Asep langsung semangat. Dosa apa Pak? Gitu ya. Senang sekali kalau kita ada orang yang mengaku dosa gitu ya. Gitu. Nah, hari ini saya mau mengaku dosa ya Bapak Ibu. Minggu ini saya bersih-bersih rumah. Lalu di rumah itu ada hamster. Hamsternya saya taruh di luar. Tadinya kan pagi, belum panas. Kesiangnya terbit matahari. Lalu setelah selesai bersih-bersih, saya menemukan hamster Joyla udah terkapar. Saya takut, nanti anak saya sedih. Hamster yang dia sayangin gitu ya. Saya langsung cepat-cepat beli gantinya ke depan yang mirip dengan hamster supaya tidak ketahuan saya mencelakakan hamsternya gitu. Hamster itu nggak suka cahaya matahari, dia langsung bersembunyi, dan karena tidak ada tempat bersembunyi, dia mati, Bapak Ibu. Hari ini kita akan melihat doa Tuhan Yesus. Apa isi doa Tuhan Yesus? Dan apa yang menjadi isi doa Tuhan Yesus ini juga sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka. Kalau dikatakan tentang apa yang Yesus sampaikan, kita sebenarnya nggak betah. Sama juga seperti saya takut nanti anak-anak tahu saya mencelakakan hamsternya, jadi saya menutupinya. Tapi kemarin saya udah bebas ya. Saya bilang, dia nanya-nanya, "Pak, kok hamsternya beda? Kok tambah kecil? Kok warnanya tambah pucat?" Nanti Papa akan kasih tahu alasannya apa. Dia seperti itu gitu ya. Saya tidak to the point, karena kalau to the point langsung marah gitu ya. Akhirnya saya dibebaskan. Saya kasih tahu sebenarnya Joy, hamsternya mati karena gara Papa. Langsung berkaca-kaca matanya gitu ya. Saya Bapak minta maaf ya gitu. Yuk kita lihat apa yang jadi isi doa Tuhan Yesus. Klik. Dari ayat 6, Bapak Ibu juga akan baca ayat yang ke-7. Saya baca, "Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka adalah milikmu, engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Ayat 7 bersama-sama. "Sebab aku telah memberikan kepada mereka firman-firman yang telah engkau berikan kepadaku, dan mereka telah menerimanya dan telah tahu dengan pasti bahwa aku datang darimu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." 9. "Dan semua milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku dipermuliakan di dalam mereka."
Ketika aku bersama mereka di dunia, aku memelihara mereka dalam namamu. Mereka telah engkau berikan kepadaku, telah kupelihara, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa kecuali anak kebinasaan, supaya kitab suci digenapi. 13. Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. 16. Kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu, firmanmu adalah kebenaran. 18. Oh, 21. Yuk, 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 2, 3 bersama-sama. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Dari doa Tuhan Yesus yang Yesus sampaikan ini, kita mengerti hal yang penting buat Tuhan. Detik-detik hari di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia, Tuhan Yesus menaikkan doa. Biasanya Yesus berdoa di Alkitab beberapa kali kita tidak melihat isi doanya itu apa. Tetapi di Yohanes 17 ini Yesus memaparkan isi doanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena isi doa Tuhan Yesus itu sangat penting. Apa isi doa Tuhan Yesus? Biarlah apa yang menjadi isi doa Tuhan Yesus juga hal yang penting buat kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, doa Tuhan Yesus ini sering sekali mengganggu kita. Karena apa? Doa Tuhan Yesus itu apa? Kuduskanlah mereka. Kalau berbicara tentang kekudusan itu bukan sesuatu yang populer. Berbicara tentang kekudusan itu nggak ada nilai jualnya. Tidak menarik. Tidak semenarik ketika kita ngobrolin soal apa? Soal takjil. Tidak semenarik ketika kita ngobrolin soal daerah-daerah restoran-restoran yang enak-enak gitu ya. Nggak ada nilai jualnya. Kenapa? Karena ketika kita diperhadapkan dengan kekudusan, sama seperti hamster, nggak betah dengan panas. Demikian juga ketika kita diperhadapkan dengan kekudusan, kita nggak betah. Karena apa? Ada perasaan kita dihakimi, betul nggak? Karena kalau kita bicara tentang kekudusan, selalu pikiran kita aturan-aturan yang harus kita taati, perintah-perintah yang harus kita hidupi. Kita menjadi orang yang terintimidasi. Aduh, Pak Pendeta nyampaikan apa lagi nih firman Tuhannya ini? Aku dituntut apa lagi nih? Aku harus melakukan apa lagi nih? Berbicara tentang kekudusan tidak menarik karena pola pikir kita selalu pada aturan-aturan yang harus kita taati. Kalau bicara tentang aturan, pasti apa? Dosa kita disingkapkan. Aib kita disingkapkan, kita nggak suka. Kalau jujur Bapak Ibu, saya nggak suka. Nggak tahu ya Bapak Ibu ya, mungkin suka gitu ya. Nggak suka dosa, aib, kesalahan, kekurangan itu disingkapkan. Tapi itulah firman. Firman itu selalu akan mengungkap celah kita, mengungkap dosa-dosa kita, mengungkap kelemahan kita. Tapi saya bersyukur ya, saya tahu di antara Bapak Ibu, saya mendengar bagaimana perjuangan di tempat bekerja diperlakukan dengan semena-mena, diperlakukan, dipancing-pancing, tapi tetap menjaga identitasnya. Itu sangat luar biasa. Tapi kembali Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kekudusan,
kita terusik, kita nggak betah. Kalau firman Tuhan itu disampaikan oleh pendeta, itu menyinggung, ini pendeta pulang dari mana nanti ini ya, biar tahu rasa dia. Tapi jemaat di sini nggak gitu ya. Pendeta pulang dari mana nanti? Karena apa? Firman Tuhan yang disampaikan itu menyinggung. Jangankan Bapak Ibu disinggung firman Tuhan, saya pun yang menyampaikan firman Tuhan juga disinggung. Jadi kita sama-sama kena. Bilang sama kiri kanannya, kita sama-sama kena gitu. Kalau khotbah di sini nggak menyinggung saya atau menyinggung Bapak Ibu, itu bukan firman. Itu artinya kita udah sempurna. Kita nggak perlu lagi dibersihkan. Amin. Kenapa kita sering sekali menjadi orang yang ya gitu, itu naruri kita, natur kita itu nggak betah. Dosa kita itu disingkapkan. Kita merasa terancam. Waktu Yesus menyampaikan firman kebenaran, orang Farisi selalu mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Gak boleh sembunyiin orang, padahal yang Yesus lakukan itu sesuatu yang mulia. Kenapa kamu sembunyiin orang pada hari Sabat? Dicari-cari kesalahannya, supaya apa? Bisa menyudutkan Yesus. Waktu firman Tuhan disampaikan, pasti kita akan terusik. Dan itu artinya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Nggak ada amin ya. Amin, puji Tuhan ya. Firman Tuhan disampaikan sewaktu orang-orang yang berbondong-bondong, 5.000 orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka sangat semangat mengikut Yesus. Mereka begitu luar biasa mengikut Yesus dengan tetap mengikut Yesus dengan jalan kaki, mengikut Yesus dengan berbondong-bondong. Jalan berbondong-bondong itu nggak mudah. Kena terik matahari, perut mereka lapar. Tapi begitu Yesus menyampaikan firman kepada mereka, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di Yohanes 6 ayat 60 kita sudah belajar. Perkataan ini terlalu keras. Mereka udah berjuang mengikut Yesus. Mereka udah berbondong-bondong, tahan lapar, tahan capek, tahan haus. Tapi begitu Yesus menyampaikan firman Tuhan, mereka bilang, Yesus, perkataan ini terlalu keras. Sebenarnya Bapak Ibu, kenapa keras buat mereka? Karena hati mereka yang keras. Hati mereka yang gak mau dikoreksi. Hati mereka yang gak mau diubahkan. Hati mereka yang tidak mau disingkapkan kelemahan dan kekurangannya ya. Padahal Tuhan Yesus berkata Bapak dalam 1 Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam imamat dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Isi doa Tuhan Yesus itu adalah kuduslah kamu. Dan firman Tuhan di imamat di perjanjian lama, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Betapa pentingnya kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi kudus dalam pengertian manusia tidak akan pernah membawa kita mengalami kekudusan yang sebenarnya. Kenapa orang banyak itu menolak perkataan Yesus, menolak firman yang mengoreksi mereka? Karena mereka membawa pengertian hidup kudus itu dengan pengertian diri mereka sendiri. Oh, harus taat hukum, aturan, harus menjauhi larangan. Itu baik dan benar. Tetapi bukan itu yang Yesus maksudkan tentang kehidupan kudus. Ayat yang ke-19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita mengerti satu kebenaran. Kudus di sini bukan karena perbuatan kita. Kudus di sini bukan karena kita melakukan hukum-hukum dan aturan-aturan dalam hidup kita. Tetapi kudus di sini karena ada satu pribadi yang tahu kita nggak mampu, yang tahu kita nggak bisa kudus dengan usaha kita, tapi ia mau memberi dirinya supaya apa? Menguduskan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus datang ke dunia, ia datang ke dunia untuk menguduskan dirinya bagi kita yang berdosa.
Lewat Yesus yang menguduskan dirinya lah kita memungkinkan menerima kehidupan kudus. Amin. Inilah kabar baik. Ini kabar yang luar biasa. Usaha dan perbuatan manusia tidak bisa membuat kita kudus, tetapi yang membuat kita kudus hanya Tuhan. Alasan Yesus datang ke dunia, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu alasannya, Ia datang untuk menguduskan dirinya bagi kita. Bapak Ibu tahu apa arti kata kudus? Kudus itu artinya dikhususkan. Yesus mengkhususkan dirinya datang ke dunia. Ia datang ke dunia bukan untuk kemuliaannya. Ia datang ke dunia bukan untuk nama baiknya. Yesus datang ke dunia bukan untuk kenikmatannya, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menguduskan kita. Ia menanggung kutuk dosa kita di atas kayu salib. Ia rela terpisah dengan Bapa. Minggu yang lalu kita belajar, carang yang tidak berbuah akan dipotongnya. Tapi di sini Bapak Ibu, Ia tidak memotong kita, tapi mengangkat kita. Supaya yang dipotong di sini siapa? Tuhan. Hubungannya dengan Bapa yang begitu mengasihi dia terpotong karena kasihnya kepada kita. Ia mau memberi hidupnya. Di atas kayu salib dia berkata, Elo, Elo, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menguduskan kita. Itulah arti kedatangan Yesus ke dunia. Ia datang menguduskan kita. Ia menembus jiwa kita. Ia membayar lunas dosa-dosa kita di atas kayu salib. Di atas kayu salib ia berkata, sudah selesai. Yuk kita baca sama-sama di depan ini. 1, 2, 3 ya. Untuk menguduskanmu, Allah tidak memberikan hukum, aturan, atau seperangkat teori untuk dipelajari dan ketahui. Tapi Ia memberikan pribadi anaknya untuk kita kenal. Jadi untuk kita hidup kudus, untuk hidup kita layak di hadapan Tuhan, bukan dengan hukum, bukan dengan teori untuk kita pelajari atau ketahui, tetapi untuk kita kudus dan tidak bercacat celah, untuk kita diselamatkan. Ia memberikan anaknya, yaitu Yesus, untuk kita terima, untuk kita kenal, untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menang atas rasa ketertuduhan. Kita menang atas segala ketakutan kita. Ya. Kita hidup kudus berarti kita menjadi berkenan kepada Tuhan karena Yesus yang mengkhususkan dirinya buat kita. Tahu nggak kapan Bapak Ibu hidup kudus di hadapan Tuhan? Sama seperti Yesus. Yesus mengkhususkan dirinya buat kita untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, supaya kita dikuduskan. Kapan kita dikudus? Saat kita mengkhususkan diri kita untuk Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, kamu itu milik Tuhan. Kalau kita ini milik Tuhan, berarti kita hidup untuk Tuhan. Arti hidup kudus bukan melakukan aturan-aturan atau perintah-perintah, tetapi kita mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan. Karena orang yang melakukan perintah-perintah kegiatan agama belum tentu dia lakukan untuk Tuhan, tetapi orang yang hidup untuk Tuhan pasti dia mau melakukan perintah-perintah Tuhan dengan segenap hatinya, dengan kesungguhannya. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Jadi hidup kudus Bapak Ibu berarti hati kita dikhususkan bagi Allah. Hati kita hanya berfokus kepada maksud, tujuan, pandangan, cara, kekuatan bersumber hanya oleh Injilnya. Banyak orang berkata gereja baptis itu Injili Pak. Injil itu bagaimana sih maksudnya? Oh kita harus menginjili, kita harus buka gereja di sana, itu bagus. Tapi kalau dorongannya bukan dari Injil, kekuatannya bukan dari Injil, semangatnya bukan dari Injil, maka sebenarnya kita tidak sedang menghidupi gereja yang Injili. Kekuatannya, dorongannya, caranya harus dengan Injil. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya, bagaimana kita menjadi umat yang berbuah. Tinggal
Kata tinggal di sini dorongannya bukan dari manusia. Kekuatannya bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Di sini hari ini saudara dan saya menemukan kekuatan baru untuk hidup bagi Tuhan, yaitu karena Yesus mengkhususkan dirinya. Yesus memberi dirinya untuk mati menebus dosa-dosa kita. Dia bayar kita, dia lunasi semua hutang-hutang kita berikut dengan penalti-penaltinya. Dia tebus kita dari lubang kubur. Sehingga kita hari ini mesti sadar, saya ini milik Tuhan. Saya ini adalah orang yang ditebus Tuhan. Hidup saya bukan milik saya lagi, tapi hidup saya adalah milik Tuhan. Arti hidup kudus berarti kita dipisahkan dari dunia dan kita hidup untuk Tuhan. Kita tidak lagi hidup dengan cara dunia ini. Kemarin kita sudah belajar hidup dengan cara dunia ini, tetapi kita hidup dengan cara Tuhan, ya. Dan Tuhan menolong kita untuk hidup kudus, yaitu Dia memberikan Roh Kudusnya buat kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu dengan maksud Tuhan. Untuk kita memiliki sudut pandang dari kemurahan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan, cara, kekuatan, semua sumbernya dari Tuhan. Ya, kata khusus dikhususkan ini sama seperti ini Bapak Ibu. Ini seorang petinju manufaktur, ya, seorang olahragawan. Ia mengkhususkan dirinya, mengkhususkan hidupnya untuk bertinju. Boleh nggak dia makan di restoran? Boleh, tapi dia tahu. Boleh nggak dia jalan-jalan atau refreshing gitu? Boleh, tapi dia tahu takdirnya, dia tahu identitasnya, dia itu sebagai petinju. Maka saya pernah belajar seorang Susi Susanti, pernah dengar Susi Susanti, ketika dia tidur pun dia latihan, saudara. Latihan bulu tangkis. Karena apa? Dia menghidupi identitasnya. Ya, seperti seorang petinju mengkhususkan dirinya untuk bertinju. Dia melatih sehingga dia bisa maksimal. Jadi Bapak Ibu, kata lain dari memiliki hidup kudus adalah kita menghidupi identitas kita. Saya ini anak Allah. Saya ini adalah orang yang dibenarkan. Saya ini adalah orang yang ditebus Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Saya tidak pantas lagi hidup dengan cara, tujuan, maksud dari dunia ini. Saya hanya layak hidup bagi kemuliaan Tuhan saya. Seorang bapak rohani dari Amerika Serikat, yaitu Jonathan Edwards, dia bingung. Dan apa yang dialami oleh Jonathan Edwards juga pernah saya alami. Saya berkhotbah tentang sukacita, saya berkhotbah tentang damai sejahtera, tapi kok saya, waktu saya berkhotbah, kok saya merasa kering, kok saya merasa saya ini tidak nyaman, kok saya merasa sering sekali saya khotbah tentang damai sejahtera, saya sendiri takut, kok saya berkhotbah tentang sukacita, saya sendiri tidak terhibur, saya sendiri tidak sukacita. Lalu Jonathan Edwards menemukan satu rahasianya, satu kesalahan yang dilakukan oleh Jonathan Edwards. Karena Jonathan Edwards selama ini khotbah untuk pengakuan, supaya dipandang hebat, dipandang rohani, dipandang luar biasa. Sehingga waktu Jonathan Edwards berkhotbah, kalau saya khotbah, kira-kira apa ya? Yang saya khotbahkan tadi, kira-kira bagus nggak ya? Apa kata orang ya? Kira-kira ketika saya khotbah, orang dengar khotbah saya, orang itu jadi seneng nggak ya sama saya ya? Fokusnya dirinya. Ya. Apa yang dialami oleh Jonathan Edwards juga saya alami. Katanya menyampaikan kebenaran, tapi kok saya terintimidasi gitu ya. Karena sering sekali saya berkhotbah bukan fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada pendengar. Sehingga takut menguasai, khawatir menguasai, ya. Karena sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu bukan dorongannya dari Injil, kita sedang ada di bawah perbudakan.
Bapak Ibu masih ingat cycle of work atau sistem proses usaha dan perbuatan manusia? Ini adalah kehidupan manusia setelah kejatuhan. Mereka hidup dengan usaha dan perbuatannya. Manusia tahu dia telanjang, malu ya, dingin gitu ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia semat daun pohon ara. Tapi Bapak Ibu, daun pohon ara itu adalah daun, kita bisa bayangkan daun itu punya bulu-bulu. Kalau dipakai nyaman nggak di kulit? Nggak nyaman. Lalu yang kedua, kapan ini robek ya? Kapan ini terbelah ya? Kapan ini nggak bisa dipakai lagi? Khawatir. Ini yang akan terjadi ketika kita hidup dengan usaha dan perbuatan kita. Saya mau ibadah, saya mau melayani, supaya Tuhan memberkati saya, supaya saya diterima oleh si A, si B. Saya mau melayani, supaya si A, si B mengakui saya hebat, mengakui saya rohani. Kita akan hidup di bawah perhambaan. Alasan dibalik ketakutan dan kekhawatiran, bahkan kemarahan kita, bahkan kekecewaan kita dan keputusasaan kita, karena kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kita melayani, karena kita hidup, hati kita sering memiliki sesuatu yang panah yang bisa meninggalkan kita. Motivasi kita seringkali untuk sesuatu yang panah yang bisa meninggalkan kita. Mungkin itu untuk nama baik, mungkin itu untuk uang, mungkin itu untuk jabatan, mungkin itu untuk pengakuan. Itu sering sekali menjadi motivasi kita, sehingga kita capek, letih. Saya senang kemarin diskusi dengan seorang bapak. Pak, benar ya Pak, saya selama ini kok melayani ke gereja ibadah, saya capek. Tapi ketika saya menemukan kebenaran ini, ada kekuatan baru, ada pemulihan, ada kekuatan. Karena Bapak Ibu, ketika pelayanan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti Adam dan Hawa ini berusaha menutupi dosa dengan daun ara, takut malu, takut direndahkan, takut ditolak, takut disalahkan, makanya mereka membuat pakaian dari diri mereka sendiri. Malah akhirnya mereka takut sendiri, mereka khawatir sendiri. Karena apa? Mereka dituntut, kapan ya robek ya? Kapan ya aku harus ganti ya? Kapan ya aku akan dipermalukan? Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita, dalam kekristenan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ibadah, perbuatan baik, untuk mendapatkan segala sesuatu, kita akan capek. Ketakutan, kekhawatiran akan menguasai kita. Tapi puji Tuhan, dalam ketakutan, dalam titik terendah kita, dalam kehancuran hati yang kita alami, justru menemukan kita kepada sesuatu yang kekal. Kita menemukan apa yang Tuhan perbuat kepada kita. Adam dan Hawa tidak tetap memakai pakaian dari daun ara, tetapi Tuhan membuatkan pakaian kepada Adam dan Hawa, bukan dari daun, bukan dari tanaman yang sifatnya sementara, tetapi dia membuatkan kulit dari binatang. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan yang mengorbankan, Tuhan yang menutup, Tuhan yang mengangkat manusia dari ketelanjangan dosanya. Bukan usaha, bukan perbuatan, tapi perbuatan Tuhan. Makanya kalau kita mengalami ini Bapak Ibu, kita akan masuk kepada cycle of grace. Kita akan masuk ke dalam sistem proses anugerah. Saya sudah diterima, saya sudah diselamatkan, saya sudah dibenarkan, saya sudah dikasihi, saya berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan saya tidak berharga di mata Tuhan, tidak mungkin Tuhan turun ke dunia, mengkhususkan dirinya, memberikan anaknya untuk diri saya. Waktu kita sadar akan perbuatan Tuhan, ada rasa ada kemenangan. Kita tidak lagi kita menang atas rasa ketertuduhan kita. Kita menang atas rasa kekhawatiran, ketakutan kita. Waktu kita tahu kita milik Tuhan, di sini kita tidak lagi melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan segala sesuatu,
Tapi kita melakukan sesuatu karena kita sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Di atas kayu salib Ia berkata, sudah selesai. Berkat penerimaan, kasih, kebaikan, Tuhan sudah selesaikan buat kita. Kenapa kita harus menyadari semua ini Bapak Ibu? Kalau saya masih melayani untuk penerimaan dan pengakuan manusia, berarti apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib nggak sempurna. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya nggak diakui hebat, diakui baik, dia diterima dan dikasihi, saya belum sempurna. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu belum sempurna bagi saya. Makanya kalau kita hidup dalam cycle of work atau proses sistem usaha manusia, kita akan hidup dalam ketakutan. Semakin kita diperhamba. Makanya tadi di sekolah minggu, kenapa ya negara-negara yang agamanya tinggi justru korupsinya tinggi gitu ya? Karena apa? Beragama itu tidak membebaskan. Agama itu sebenarnya orang masuk agama untuk dirinya. Mereka sebenarnya melakukan ibadah supaya, maka konsepnya ketika ini yang menjadi konsep orang Kristen sekalipun, ia akan tetap hidup dalam perhambaan di bawah kutuk dosa dan penghukuman. Jadi apa yang membuat kita dimampukan hidup di dalamnya, hidup di dalam anugerah Tuhan? Maka doa Yesus selanjutnya apa Bapak Ibu? Doa Yesus selanjutnya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Supaya mereka semua menjadi satu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, supaya mereka sempurna menjadi satu. Kata satu-satu ini banyak. Tuhan mau bilang kepada jemaat Gereja Baptis Babaton, kekudusan, hidup kudus tanpa kesatuan itu bohong. Makanya orang yang bertapa itu, orang yang bertapa itu memang dia gak akan ganggu orang, gak akan pernah berselisih, gak akan pernah menyinggung orang. Tapi apakah hidup seperti ini hidup kudus yang Tuhan mau? Ini adalah kehidupan kudus yang palsu. Mungkin ada orang pernah saudara dengar, aku gak mau kumpul-kumpul lah, aku gak mau gabung-gabung lah, nanti aku tersinggung atau menyinggung orang lain. Nah, Tuhan merencang kehidupan umatnya untuk kudus itu lekat kaitannya, erat kaitannya dengan kesatuan. Memang kalau Bapak Ibu kita jauh dari komunitas, jauh dari kumpulan, kita mungkin gak akan ganggu orang. Orang juga gak akan lihat kekurangan kita, sehingga kita gak akan dengar kritikan yang menjatuhkan gitu. Tapi kekudusan seperti ini bukanlah kekudusan yang Tuhan maksudkan. Kekudusan yang Tuhan maksudkan adalah kita hidup dalam kesatuan. Kita hidup dalam komunitas. Kita dilatih. Ya, minggu yang lalu kita belajar Bapak Ibu bahwa kalau kita mau kemerdekaan itu datang lewat disiplin. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan, kita harus ada di bawah komunitas. Makanya gereja itu bukanlah gedungnya, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya kumpulan di sini kita bukan sekedar datang pulang, tetapi kita itu menjadi keluarga. Kita bertumbuh bersama. Kita saling membangun di dalamnya, tidak lulu gue. Kalau kita sadar bahwa saudara kita itu membangun kita, kita saling, pasti waktu kita ketemu ada sukacita, ada semangat. Oh, hari ini aku mau dibangun lewat Pak Mehmet. Hari ini aku mau dibangun lewat Pak Daniel. Ada semangat. Itulah sebabnya gereja itu digambarkan seperti tubuh Kristus. Kita menjadi umat yang bersatu, bersekutu. Supaya apa? Pengetahuan tidak sekedar menjadi pengetahuan, tetapi pengetahuan yang kita terima lewat PA, lewat khotbah, itu boleh menjadi perbuatan lewat komunitas. Ketika di dalam komunitas kita dengar bagaimana seseorang melakukan firman,
bagaimana dia gagal, bagaimana dia berhasil, kita termotivasi. Oh, ternyata orang yang sehebat Pak John Pa juga pernah gagal, tapi dia tetap semangat. Aku kemarin gagal, aku mau bangkit. Kalau Pak John Pa bisa bangkit, aku bisa bangkit. Ada motivasi. Jadi dalam komunitas, dalam gereja, tidak lagi zamannya kita untuk mengeles orang, mendikte orang, atau mengatur orang. Mengapa anak-anak muda males banget ya? Saya survei beberapa anak-anak muda yang saya layani, tidak hanya di gereja Baptis Babaton, tapi di luar sana. Anak-anak muda males kalau ketemu sama orang tuanya. Kenapa? Tiap kali ketemu sama orang tuanya yang ada itu Pak, nasihat, ngeles, dikte, nggak betah dia di rumah. Karena zaman sekarang beda dengan zaman kita. Kalau zaman kami atau saat ini ya, kalau di pesta-pesta Bapak Ibu, di pesta orang Karo itu yang lama itu apa? Mendengar nasihat, mendengar podah-podah gitu ya, mendengar apa tuh namanya bahasa Karonya saya lupa. Nasihat nanti ya, istri saya waktu kami pesta di sana udah pakai tudung berat banget. Aduh, kapan selesainya nih? Udah jam 1 masih nasihat terus. Nggak betah. Tapi dalam komunitas saudara, kita tidak perlu mendikte, kita tidak perlu mengeles. Tapi komunitas yang dibangun di dalam kasih karunia, penuh dengan kesaksian, penuh dengan motivasi, penuh dengan dorongan Injil yang kita sharingkan satu dengan yang lain. Maka Tuhan mau kita bergerak dalam misi gereja kita. Ada ibadah raya, ada komunitas yang membangun, atau KPW, ada pengajaran firman. Ini akan memproses kita menjadi gereja yang sejati. Ini akan memproses kita menjadi umat yang menggenapi rencana Tuhan, hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen, deretan orang Kristen yang tidak berbuah, tetapi menjadi orang Kristen yang berbuah. Amin. Terkadang kita untuk bekerja, kita mau disiplin. Untuk usaha kita, untuk sekolah kita, untuk kesehatan kita, kita mau disiplin. Itu baik. Tapi untuk kerohanian, untuk melatih iman kita, sering sekali kita nggak mau disiplin. Seorang Manny Pacquiao nggak mungkin bisa menjadi juara dunia kalau dia tidak melatih dirinya. Karena disiplin itu akan membawa kita kepada menghidupi identitas kita. Disiplin mengikuti pengajaran firman, disiplin mengikuti ibadah, disiplin untuk dibangun lewat komunitas. Pasti saya sudah survei ke banyak gereja, baca buku, tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa umatnya itu memiliki 3 hal ini: komunitas, PA, dan juga ibadah raya. Bersyukur gereja Baptis sudah ada KPW. Ayo kita hidupin lagi KPW. Bapak Ibu yang rindu KPW di rumahnya, hubungin saya atau hubungin Pak Akib. Gak usah banyak-banyak orang diundang, gak apa-apa. 5, 3 itu sudah komunitas. Kita sudah ada sekolah minggu. Ayo maksimalkan sekolah minggu. Tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa 3 hal ini. Komunitas adalah tempat kita didisiplin untuk mengasihi dengan benar. Kadang kita mengasihi seseorang, tapi ada beberapa pengalaman Bapak Ibu, orang ini sudah dikasihi, sudah dibantu, tapi ketika dia nggak perlu lagi, dia meninggalkan gereja. Karena apa? Kita sering sekali mengasihi bukan dengan yang dia butuhkan, tapi yang dia inginkan. Tapi lewat komunitas, karena sering ketemu, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara kita. Kita bisa membantu dengan tepat sasaran. Kita membantu bukan sekedar memberi pertolongan, tetapi ada hubungan yang terikat, hubungan yang dekat. Tapi kalau kita membantu tanpa ada hubungan, ya itu orang yang akhirnya hanya mau sesuatu yang menguntungkan dirinya. Akhirnya waktu dia nggak butuh lagi sama kita, bye-bye Gereja Baptis Babaton, bye-bye. Aku lebih ada yang membutuhkan, aku lebih ada yang aku dapat sesuatu yang lebih besar dari Gereja Baptis Babaton, bye-bye gitu ya.
nggak mungkin tertanam. Tapi kalau kita membantu dengan tepat sasaran, ada hubungan. Waktu dia mau meninggalkan Baptis Babaton, enggak lah, aku belum pernah menemukan kasih yang kutemukan di dalam Kak Dea. Enggak maulah, aku belum pernah menemukan perhatian yang tulus dari Pak Hulman gitu. Ada rasa hubungan yang ia tidak temukan di luar sana. Itulah pentingnya kita dibangun lewat komunitas. Kalau enggak, sering sekali kita juga menolong orang lain, membantu orang lain, jadikan orang itu sebagai objek kita. Objek untuk kita, terkenal, supaya kita dikenal, supaya kita mendapatkan pengakuan. Ini semua Bapak Ibu tidak bisa membuat kita bertumbuh dalam kekudusannya Tuhan. Untuk kita mau menjadi gereja yang melahirkan orang-orang kudusnya Tuhan, harus menjadi gereja yang bersatu, bertumbuh lewat komunitas tubuh Kristus, berkumpul, memecahkan roti, sharing satu dengan yang lain. Sering sekali kita menjadi orang yang mau jalan bersama, tetapi nggak mau duduk bersama. Sering sekali kita mau menjadi orang yang mau jalan bersama, tapi nggak duduk bersama. Sehingga apa yang terjadi? Sering salah pengertian. Coba duduk dulu deh. Kita duduk dulu. Kita mau kemana? Kira-kira di depan apa tantangannya? Kira-kira nanti kamu kebiasaannya apa? Kira-kira kamu biasanya mandi dulu baru makan, atau makan dulu baru mandi? Kita saling mengenal. Sehingga waktu berjalan bersama-sama tidak salah mengerti, tidak saling menuduh, tidak saling curiga. Maka Bapak Ibu, next. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Komunitas Injil adalah komunitas yang bersama hidup untuk maksud, tujuan, cara pandang, dan kekuatan saja. Untuk menghidupi kekudusan, hidup dengan tujuan, maksud dari Tuhan. Saya nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Saya butuh Pak Herman yang selalu mengingatkan saya. Saya butuh Pak Daud yang selalu mendoakan saya, yang menginspirasi saya. Saya akan menjadi orang yang selalu didorong, ditarik, dimotivasi. Sehingga waktu saya mau mundur, saya lihat, wah, orang-orang yang begitu memperhatikan saya, begitu mendoakan saya menemukan kekuatan untuk kembali, saudara. Komunitas Injil artinya kita didorong, ditarik oleh kekuatan Injil. Ada saling mendoakan, saling menguatkan, ada motivasi satu dengan yang lain. Kalau kita hidup dalam komunitas, itu yang akan menolong kita untuk memiliki kehidupan kudus. Allah ada perbedaan dalam cara hidup dan budaya komunitas Kristen dibandingkan dengan komunitas dunia ini. Itulah sebabnya kenapa minggu lalu kita bicara tentang tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus erat kaitannya untuk kita bersekutu bersama-sama. Pemeliharaan Kristus melalui tubuh Kristus supaya kita pindah dari satu sistem dunia kepada sistem anugerahnya Tuhan. Kita diproses untuk menjadi orang yang pasif di dalam kehidupan Injil, sehingga hidup kita pasti berbeda. Pasti kita menjadi terang, karena kita selalu akan diingatkan tentang pandangan kita, motivasi kita. Dan di sana, Bapak Ibu, terakhir, apa yang terjadi kalau kita hidup dalam kekudusan, kita bersatu? Yang terjadi adalah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bapa yang kudus, peliharalah mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, dan namamu. Aku tidak berdoa supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi dari yang jahat. Apa benefitnya? Apa keuntungannya ketika kita hidup dalam kekudusan, dalam kesatuan? Ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan yang pasti kita alami dan kita rasakan. Ya, kita akan terbebas dari perhambaan dunia. Karena hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita lagi tidak mendua hati kepada yang lain. Kita tidak lagi bergantung kepada yang fana. Kita tidak lagi ada di bawah tuntutan hukum Taurat. Jangan. Tetapi kita ada di bawah kasih karunia.
yang selalu mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan ungkapan syukur. Dampaknya apa? Dampaknya ayat yang ke-23. Aku dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Waktu jemaat Tuhan bersatu, menang, hidup dalam kekudusan, kita menang dari perhambaan dunia ini. Lalu yang kedua benefitnya, dunia tahu siapa Allah yang kita sembah. Dunia tahu kenapa kita berubah. Karena waktu kita mengalami kekudusan, kesombongan, kemunafikan tidak lagi menguasai kita. Kita tidak lagi betah untuk bersembunyi di balik dosa kita, karena kita tahu Tuhan terima kita. Anugerahnya yang mengangkat kita, sehingga kita menang dari rasa ketertuduhan. Waktu iblis mendakwa, waktu iblis menghakimi, kita bangkit, kita menang atas penghakiman dan dakwaan iblis. Karena kita sadar kita dikuduskan karena perbuatan anaknya. Bahkan Bapak Ibu, waktu kita diperlakukan tidak adil, kita pun tidak putus asa. Karena apa? Tuhan yang maha besar sudah menguduskan saya. Tuhan yang maha besar udah pasti memelihara dan menjaga saya. Tuhan yang maha besar mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Waktu kita nggak diperlakukan dengan tidak adil, kita berkata, Tuhan, aku bersyukur aku mengalami ketidakadilan ini, karena aku percaya dalam ketidakadilan ini kedaulatan Tuhan berlaku atas hidupku. Ada kekuatan baru. Waktu melihat orang yang tidak sebaik kita, kita tidak lagi menghakimi. Kita tidak lagi gunakan orang itu untuk mengangkat derajat kita, untuk menunjukkan kebolehan kita. Tapi waktu melihat orang itu ada belas kasihan. Tuhan, aku pernah di posisi ini. Aku pernah di posisi membenci orang, mengata-ngatai orang, membohongi orang. Aku tahu rasanya gak enak. Aku diperbudak. Aku hidup merana. Tuhan, pakailah aku untuk mengangkat orang ini dari dosa-dosa. Wow, Engkau berbuah, Engkau berbeda. Lewat hidup kita, orang tahu siapa Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merespon firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus saat ini berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan mau kita menggenapi panggilannya, menikmati perlindungannya, pemeliharaannya. Tuhan mau kita, melalui kita, dunia tahu siapa Tuhan kita. Dan itu terjadi saat kita hidup dalam kekudusannya. Hidup dalam kekudusannya hanya memungkinkan terjadi melalui anugerah di dalam anaknya Yesus Kristus. Saat itu kita boleh mengkhususkan hati kita untuk Tuhan. Dan kekudusan yang Tuhan rencangkan hanya terjadi lewat gereja yang terbangun lewat komunitas. Karena itu pertanyaannya hari ini yang boleh kita renungkan bersama-sama. Apakah doa Yesus sudah tergenapi dalam hidup kita? Yaitu supaya kita kudus dan bersatu. Sudahkah kita hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya? Atau kita selama ini masih memiliki pengertian kudus dari dunia ini, dengan sistem dunia ini?
Kalau itu mari kita bertobat dan memperbaharui dan berkata, Roh Kudus, ubahkan pola pikirku, ubahkan paradigmaku. Biar aku menyadari bahwa kekudusan itu bukan aku raih, bukan aku usahakan, tetapi Tuhan yang menganugerahkannya di dalam hidupku. Apakah engkau sudah mengkhususkan hidupmu selama ini untuk Tuhan? Atau hati kita masih terbagi? Mungkin itu kepada jabatan, mungkin itu kepada pengakuan, mungkin itu kepada penghargaan, mungkin itu kepada perhatian dan penerimaan manusia. Kalau itu saudara, mari kita minta Tuhan membaharui hati kita. Atau masih ada hal lain yang mencuri kekhususan hati kita dari Tuhan, sehingga kita tidak pernah nyaman, kita terintimidasi, kita takut, kita curiga, kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan apakah hari ini saudara sudah ada dalam disiplin komunitas yang menopang kita, menuntun kita hidup dalam kekudusan? Atau engkau masih suka berjalan sendiri? Tidak heran kita lemah, kita takut, kita letih dan lesu. Kau bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Tidak satupun hati yang pulang dengan hati yang sama.